Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ke tutorialnya seperti video yang ada di depan tadi. Langsung aja buka aplikasi CapCut kalian, kemudian pilih yang tambah proyek baru, pilih video, masukin mentahan video bitnya, lalu klik tambah. Klik videonya, lalu pilih yang ekstrak audio. Klik audionya, lalu pilih yang irama. Nah, di sini kalian tinggal lurusin aja garis yang warna putih yang di bawah ini dengan titik kuning yang ada di atas. Oke, kalau udah lurus, klik yang tambahkan irama. Kalau udah, klik checklist, lalu klik tanda tambah yang ada di samping. Pilih foto, masukin 2 foto, 1, 2, lalu klik tambah. Nah, untuk mentahan video bit dan akhirnya kalian hapus saja ya guys. Untuk foto yang pertama, kalian panjangin aja durasinya sampai di titik bit yang pertama. Untuk foto yang kedua, kalian di antara foto yang pertama dan foto yang kedua, kalian klik kotak kecil warna putih ini. Kalian tambahkan transisi, pilih yang di bagian overlay. Yang di bagian pergerakan, kemudian pilih yang guncang, durasinya atur jadi 0,2s. Kemudian checklist. Nah, kalau udah, foto yang kedua ini kalian panjangin aja durasinya sampai di titik bit yang ke 11. Nah, sampai sini ya guys. Lanjut, kembali lagi ke awalan foto yang kedua. Di titik bit yang pertama, kalian perbesar aja dulu fotonya sedikit. Kemudian di titik bit yang pertama, tambahkan keyframe. Di titik bit yang kedua juga tambahkan keyframe tetap. Di antara titik bit yang pertama dan titik bit yang kedua, di tengah-tengahnya tambahkan 1 keyframe. Fotonya miringkan ke kanan 2 atau 3 derajat. Kalian perhatikan zoomnya, usahakan untuk kezoomannya tetap. Nah, kalau udah, di samping kirinya tambahkan keyframe. Fotonya turunkan ke bawah, geser ke kanan. Di samping kanannya tambahkan 1 keyframe. Fotonya naikkan ke atas, geser ke kiri. Oke, kalau udah, ke 3 keyframe yang ada di tengah ini, di samping kirinya tambahkan 1 keyframe. Keyframe yang di kanan hapus, lalu tambah lagi. Yang di kiri hapus. Kalian terapkan aja ke 3 keyframe yang ada di tengah ini ya guys. Di samping kirinya tambahkan 1 keyframe, yang kanan hapus, lalu tambah lagi, yang di kiri hapus. Oke, kalau udah, kalian bisa langsung ke titik bit yang ketiga, tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang keempat, tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang kelima, tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang keenam, tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang ketujuh, kemudian kalian geser sedikit ke sebelah kiri. Nah, di sini tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang ketujuh, tambahkan keyframe, fotonya perbesar sedikit aja. Lanjut, di titik bit yang ke-8, kalian geser ke sebelah kirinya sedikit, tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang ke-8 tambahkan keyframe, fotonya perbesar sedikit. Di titik bit yang ke-9 tambahkan keyframe. Di sebelah kirinya tambahkan keyframe tetap. Titik bit yang ke-9 fotonya perbesar sedikit. Di titik bit yang ke-10 tambahkan keyframe. Di sebelah kirinya tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang ke-10 fotonya perbesar sedikit. Terakhir, di titik bit yang ke-11 tambahkan keyframe. Di sebelah kirinya tambahkan keyframe. Titik bit yang terakhir, fotonya kecilkan, kembalikan ke ukuran semula. Oke, kalau udah, sekarang kita lanjut bikin jejak tipisnya. Kalian bisa ke di antara titik bit yang kedua dan titik bit yang ketiga. Di tengah-tengahnya tambahkan 3 keyframe. 1, 2, 3. Keyframe yang di kiri ini fotonya tarik Keyframe yang di kiri ini fotonya tarik ke bawah, geser ke kanan. Keyframe yang di tengah fotonya geser ke kiri, ke kanan.
Keyframe yang paling kanan fotonya naikkan ke atas. Nah, kalau udah ketiga keyframe yang ada di tengah ini, di samping kirinya tambahkan satu keyframe, yang di kanan hapus lalu tambah lagi, yang di kiri hapus. Kalian terapkan ke 3 keyframe yang ada di tengah ini ya guys. Samping kirinya tambahkan satu keyframe, yang di kanan hapus lalu tambah lagi, yang di kiri hapus. Nah, kalau seperti ini kan nggak bisa ditambahkan keyframe. Kalian tinggal klik keyframe-nya kemudian hapus lalu tambah lagi. Di titik bit yang selanjutnya caranya sama, aku ulangin sekali lagi. Di tengah-tengahnya tambahkan 3 keyframe yang jaraknya sama. Keyframe yang paling kiri fotonya tarik ke bawah, geser ke kanan. Keyframe yang di tengah fotonya geser ke kanan. Keyframe yang paling kanan fotonya naikkan ke atas. Kemudian ketiga keyframe yang ada di tengah ini samping kirinya tambahkan satu keyframe, yang di kanan hapus lalu tambah lagi, yang di kiri hapus. Kalian terapkan aja ke 3 keyframe yang ada di tengah ini ya guys. Nah, kalau misalnya yang seperti ini yang udah ada keyframe-nya, kalian tinggal tambahin 2 keyframe di samping kirinya. Keyframe yang di kiri fotonya tarik ke bawah, geser ke kanan. Keyframe yang di tengah fotonya geser ke kanan. Keyframe yang paling kanan fotonya naikkan ke atas. Kemudian ketiga keyframe yang ada di tengah ini samping kirinya tambahkan satu keyframe, yang di kanan hapus lalu tambah lagi, yang di kiri hapus. Nah, di titik bit yang selanjutnya caranya sama, kalian tinggal ulangin aja cara yang seperti tadi. Kalian lakukan aja sampai akhir foto yang kedua. Dan ini aku percepat biar durasi videonya nggak terlalu lama. Oke, kalau udah sampai di akhiran foto yang kedua, kalian bisa kembali lagi ke ulang foto yang kedua. Kita mulai dari titik bit yang kedua, anggap saja ini keyframe yang pertama. Ini keyframe yang kedua, di sebelah kirinya tambahkan satu keyframe. Keyframe yang kanan hapus lalu tambah lagi, yang di kiri hapus. Yang ini juga sama, sebelah kirinya tambahkan satu keyframe. Yang di kanan hapus lalu tambah lagi, yang di kiri hapus. Yang di sini, nah kalau nggak ada ruang kayak gini, kalian tinggal tekan aja keyframe-nya lalu hapus tambah lagi. Oke, kalian terapkan aja sampai di semua keyframe sampai akhir foto yang kedua ya guys. Dan ini aku percepat biar durasinya nggak terlalu lama. Oke, kalau udah sampai akhir, untuk hasilnya nanti bakalan kayak gini ya guys. Nah, kalau udah, kalian bisa klik foto yang kedua, kemudian kalian cari yang namanya menu salin. Untuk salinannya ini sebentar, kalian bisa ganti dengan foto yang berbeda. Oke, lanjut. Di antara foto yang pertama dan foto yang kedua, di tengah-tengahnya ada kotak kecil ini, kalian klik, kemudian pilih yang terapkan ke semua, kemudian checklist. Kalau udah, kalian bisa pergi ke foto yang ketiga. Nah, di akhirannya ini sebentar, nah yang di akhirannya ini kan nggak pas, kalian tinggal panjangin aja, kalian paskan dengan titik bit. Di akhir tambahkan keyframe, keyframe yang di depannya hapus. Oke, kalau udah, sekarang kita tambahkan efeknya. Di titik bit yang pertama, klik kembali dulu, pilih efek video, pilih yang di bagian next group, kemudian pilih yang guncang, kemudian checklist. Durasinya pendekin aja sampai yang paling pendek, lalu klik sesuaikan kecepatan 0, intensitas atur jadi 15, kemudian checklist. Salin lagi efek guncangnya, klik sesuaikan, intensitasnya turunin jadi 10, kemudian checklist. Salin lagi efek guncangnya, klik sesuaikan, intensitasnya atur jadi 5, kemudian checklist. Salin lagi efek guncangnya, kalian taruh di bawahnya, nah seperti ini. Kemudian klik efeknya, kalian pilih menu ganti, kalian ganti yang di bagian pembukaan dan penutupan, kemudian pilih yang kabur miring, kemudian checklist.
klik sesuaikan, putarnya atur jadi 50, kemudian checklist, salin, klik sesuaikan, kabur dan putarnya atur jadi 30, kemudian checklist, salin lagi, klik sesuaikan, kabur dan putarnya atur jadi 15, kemudian checklist. Nah, untuk efek guncang yang atas ini kalian salin aja, kalian taruh di foto yang ketiga di titik bit yang pertama. Kalau udah, kalian salin lagi efek guncangnya ini. Sebentar, kalian salin, lalu klik sesuaikan, intensitasnya turunin jadi 10, kemudian checklist, salin lagi, klik sesuaikan, intensitasnya turunin jadi 5, kemudian checklist. Kemudian kalian bisa salin efek kabur miring yang ada di depan tadi. Klik salin, kalian taruh di bawahnya efek guncang yang ada di foto yang ketiga tadi ya guys. Kalau udah, kalian salin lagi efek kabur miringnya, lalu klik sesuaikan, kabur dan putarnya atur jadi 30, kemudian checklist, salin lagi, klik sesuaikan, kabur dan putarnya atur jadi 15, kemudian checklist. Oke, kalau udah, kalian bisa kembali lagi ke foto yang kedua ini di titik bit yang ke-6. Nah, di sini tambahkan efek video, pilih yang di bagian next group, pilih yang flash hitam, kemudian checklist. Durasinya sampai di titik bit yang ke-7, kalian ke atasin aja dulu efeknya. Oke, durasinya di titik bit yang ke-6 sampai di titik bit yang ke-7, lalu klik sesuaikan, klik sesuaikan, kecepatan 100, kemudian checklist, salin efek flash hitamnya, taruh di foto yang ketiga di titik bit yang ke-6. Di sini, sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, di sebelah sini ya guys. Durasinya sampai di titik bit yang ke-7. Oke, kalau udah, kembali lagi ke foto yang kedua setelah efek flash hitam ini, atau di titik bit yang ke-7, tambahkan efek video, pilih yang di bagian lens, kemudian pilih yang cermin. Kalau udah, checklist. Untuk durasinya kalian pendekin aja sampai di titik bit yang ke-8, kalian ke atasin ya biar rapi. Salin efek cerminnya, taruh di titik bit yang ke-9, durasinya sampai di titik bit yang ke-10, kemudian kalian salin lagi efek cerminnya, kalian taruh di bawah foto yang ketiga yang setelah efek flash hitam, atau di titik bit yang ke sebentar, mana tadi, sebentar. Nah, efek cerminnya masih ketinggalan nih. Taruh saja di foto yang ketiga setelah efek flash hitam atau di titik bit yang ke-7. Durasinya sampai di titik bit yang ke-8, salin lagi. Taruh di titik bit yang ke-9, durasinya sampai di titik bit yang ke-10. Nah, kalau udah, kembali lagi ke foto yang kedua. Di bawahnya efek cermin atau di titik bit yang ke-7, klik kembali dulu, pilih efek video, pilih yang di bagian next group, kemudian pilih yang khayalan 2, lalu klik checklist. Durasinya kalian samain aja dengan efek cermin yang ada di atasnya, lalu salin, kalian taruh di bawahnya foto yang ketiga, kalian paskan dengan yang efek cermin yang ada di atasnya. Oke, lanjut kembali lagi ke awalan foto yang pertama. Sebentar, ini aku ke atasin dulu. Oke, kembali lagi ke awalan, pilih efek video, pilih yang di bagian distorsi, lalu pilih yang distorsi riak, lalu klik checklist. Kalian ke bawahin dulu efek distorsi riaknya ini, kemudian durasinya kalian panjangin aja sampai akhir foto yang ketiga, lalu klik sesuaikan, pertajamnya atur jadi 0, kaburnya 0, ukuran
10, kecepatannya 10, intensitasnya 15, kemudian checklist. Lalu pilih objek, pilih yang semua video, kemudian checklist. Kembali lagi ke awalan, pilih efek video, pilih yang di bagian lens, pilih yang vignette, kemudian checklist. Durasinya kalian ke bawahin aja dulu, durasinya kalian panjangin sampai akhir foto yang ketiga. Lalu pilih objek, pilih objek, pilih semua video, kemudian checklist. Oke, kembali lagi ke awalan, pilih tambahkan overlay, pilih video, masukin mentahan video awal bulatnya, lalu klik tambah. Kalian paskan aja ke layar, pilih yang campuran, lalu pilih pergelap, kemudian checklist. Nah, kalau udah kalian bisa ke akhiran, klik tanda tambah yang ada di samping, pilih video, masukin mentahan video penutupnya, lalu klik tambah. Kalian perbesar aja sedikit melebihi layar. Oke, ini videonya udah jadi, kalian bisa langsung save aja dengan cara klik yang tanda panah ke atas, lalu tunggu sampai proses ekspornya selesai. Sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat, dan apabila dari cara aku ngejelasinnya ada yang salah, aku minta maaf. Sampai ketemu di tutorial yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.